Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena kekuatan, kasih dan rahmat Tuhan, pagi hari ini kita semua ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, bersama-sama kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami membawa pujian kami kepada-Mu. Kami menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setiamu buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory. Glory bagimu. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan sekali lagi, kami bawa, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Glory. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, ku bawa kepadamu,
oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mengalir pujian syukur hanya bagimu. Glory, ku menyembahmu Yesus. Haleluya. Glory,
karana mata karana masya papa 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 karana bu yara papa sya karana mata karana malam 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 masih dia namo iya namo ku menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku menyembah Allah yang kudus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Besar setiamu, kebaikanmu Tuhan. Dan tak habis-habisnya rahmatmu. Sembahkan dan kuangkat pujian hanya bagimu, dan kuangkat, ku muliakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau Raja, ku tinggikan namamu. Siapa takarana mata karana. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sama-sama katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi katakan, mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak
selamanya. Angkat kedua tangan, katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau kutinggikan, kuagungkan Yesus. Biarlah ku tinggikan Engkau Yesus, Engkau muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, shebere anamu. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu yang tak bisa-bisa Tuhan. Haleluya. Syapapapapaka Syakarana mata karanamu. Glory. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah renungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian tertulis, ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Di ayat 1 kita bisa lihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, disebutkan kata bahagia itu adalah sebuah keadaan atau perasaan senang dan perasaan tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan hidup kita. Sedangkan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dibilang bahwa ayat pertama ini dikatakan blessed is the man, artinya diberkatilah orang tersebut, orang yang mengandalkan Tuhan tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang akan Tuhan berkati harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ia tidak melaksanakan nasihat dari orang fasik. Orang fasik ini adalah orang-orang yang tidak mengenal kehendak Allah. Artinya bahwa dia ketika di dalam kondisi bingung atau tertekan atau ketika kita menghadapi masalah, itu kita tidak mencari nasihat kepada orang-orang yang dianggap fasik tersebut. Kita tidak mencari pertimbangan dari orang-orang tersebut, melainkan kita mencari pertimbangan ataupun nasihat dari orang yang melakukan kehendak Allah atau orang-orang yang benar. Kemudian yang kedua, ia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya bahwa kita itu tidak memihak atau menyetujui atau mendukung jalan pikiran dan keputusan-keputusan yang diambil oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Keputusan ataupun kehendak yang bertentangan dengan firman Allah ini tidak kita ambil, saudara, dan kita tidak menyetujui atau mendukungnya. Dan juga yang ketiga, syaratnya adalah tidak bergaul dengan orang-orang sekalipun saya katakan bahwa itu sekalipun mereka dipandang sukses menurut ukuran masyarakat. Namun habitnya mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Misalnya contohnya mereka masih suka bergosip, masih suka menghina atau merendahkan orang lain, masih suka menyombongkan diri sendiri, membanggakan dirinya sendiri, sehingga ini adalah habit yang tidak baik untuk dicontoh dan ini juga bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan menghendaki bahwa kita tidak mengambil nasihat dari orang-orang yang demikian ini, saudara. Melainkan Tuhan menganjurkan kita untuk mendekati atau bergaul dengan orang-orang yang suka membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan. Kemudian merenungkannya dan berpikir sambil mengintrospeksi diri, juga terus melakukan komunikasi dengan Roh Kudus untuk mencari pemahaman dari apa yang kita baca. Kemudian kita juga belajar melakukannya, tentunya demikian. Nah, yang kelima dianalogikan di situ bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang berbahagia ini diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam itu artinya dikuburkan, saudara. Itu ada sebuah kondisi yang sebenarnya tidak mengenakkan karena ia dibenamkan di dalam tanah. Posisinya itu sama seperti jenazah ataupun bangkai. Dia ditutupi dengan tanah, tidak terlihat, dia terhimpit oleh tanah, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya tanah, sehingga tidak ada ruang gerak sama sekali untuk dia bisa bergerak. Dan itu juga dalam kondisi yang sendirian. Biasanya benih ditanam itu dia sendirian, tidak rame-rame, tidak bareng-bareng gitu. Dan tidak bisa melihat matahari dan keindahan dunia. Tidak merdeka, seolah-olah terbelenggu. Dan ini terasa menyesakkan karena oksigennya sedikit kalau di dalam tanah itu. Ini adalah kondisi yang tidak nyaman dan tidak mengenakkan untuk si benih tersebut. Namun saya katakan itu baik untuk si benih. Saya ulangi lagi, saudara, sekalipun kondisi ini tidak mengenakkan untuk si benih, dia tidak nyaman dengan kondisi tersebut, dengan keadaan tersebut, tetapi Allah mengatakan bahwa itu baik untuk dia. Dan proses ini diizinkan Tuhan agar si benih bisa tumbuh akar yang kuat. Dan hanya ini satu-satunya cara agar dia bisa hidup. Jadi proses ini tidak bisa dihindari oleh si benih. Kalau dia memang mau hidup, dia harus mati terkubur untuk menjadi hidup.
Sehingga ketika dia ada di dalam tanah dan dia mulai menguatkan dirinya, benih ini bisa pecah gitu. Karena ada pertumbuhan, jadi ada breakthrough. Ada akar yang kuat yang menopang dia dan kemudian dia bisa menyeruak ke atas tanah. Di atas permukaan tanah itu sebagai tunas dan tumbuh akhirnya sebagai pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, begitulah saudara, kehidupan orang-orang Kristen yang di dalam Tuhan itu memang ada masa-masa ketika kita dalam posisi ditanam dan diproses oleh Tuhan. Sama seperti kondisi benih yang tadi kita dengarkan. Tapi apa yang mau saya katakan di sini adalah itu baik untuk saudara dan saya. Jadi ketika saudara mungkin saat ini dalam prosesnya Tuhan ditanam, itu baik untuk saudara. Itu sangat baik untuk saudara. Perspektif ini yang harus kita tanamkan dan harus kita percayakan di dalam hati kita. Sekalipun itu kondisi yang tidak nyaman dan kita sebenarnya juga tidak tahu ya kapan selesainya kondisi ini atau masalah ini atau tantangan ini berakhir, kita tidak pernah tahu kapan itu selesainya. Tapi yang saya mau teguhkan di sini, percayalah suatu saat nanti saudara akan melihat betapa kuatnya dirimu, betapa diberkatinya dirimu, dan betapa berbahagianya dirimu setelah keluar dari proses tersebut. Ada manusia-manusia baru yang lebih kuat, yang lebih kokoh dibandingkan yang sebelumnya. Hanya saja memang diperlukan respon hati yang benar, yang terus perlu kita jaga dan kita pelajari. Yaitu jangan takut, karena kita ditanam di tepi aliran air saudara. Jadi kita tidak akan pernah kekeringan. Kita akan terus Tuhan beri nutrisi dan kesegaran saat kita lelah dalam berproses. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan jangan lupakan juga untuk terus bersyukur sambil terus melakukan firman Tuhan. Menyempurnakan diri dengan introspeksi juga, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan semakin melekat dengan Dia dan semakin mengenali jalan-jalan Dia. Nah, niscaya si benih ini suatu saat atau tunas ini suatu saat dia akan bertransformasi menjadi pohon buah yang kokoh, yang kuat, yang rindang, yang daunnya tidak pernah layu. Daun itu bicara tentang, kalau di dalam biologi adalah fotosintesa. Artinya ketika daun memasak makanan kemudian dialirkan kepada seluruh bagian dari tumbuhan tersebut. Ini diartikan bahwa segala kebutuhan saudara sudah Tuhan jamin. Jadi tidak perlu khawatir karena Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Sehingga suatu saat nanti ketika saudara melihat bahwa buah dari proses saudara itu buah yang manis, buah yang lebat, buah yang segar saudara. Bahkan mungkin saking banyaknya buah itu dan baik keadaannya, saudara dapat berbagi dengan memberkati orang lain dengan buah-buah yang sudah saudara hasilkan tersebut. Dari proses hidup yang sudah saudara hasilkan tersebut. Dan ini juga yang bicara tentang misalnya buah-buah roh juga. Sehingga saudara bisa berbagi dengan sesama teman-teman, keluarga, dan banyak orang lagi. Dan apapun yang saudara kerjakan dikatakan di situ berhasil. Karena tangan Tuhan memberkati. Tidak ada yang gagal karena saudara tetap menjaga iman saudara dan saudara tetap melakukan syukur dan melakukan kehendak Allah dalam segala musim hidupmu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini dan mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur untuk setiap pewahyuan yang Tuhan sudah berikan. Engkau melihat setiap proses hidup anak-anak-Mu di luar sana ya Bapa. Engkau menjamah mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menyegarkan mereka dengan air hidup-Mu yang tidak akan pernah kering itu Tuhan. Dan Engkau memberikan mereka juga pewahyuan untuk mereka bisa mengenali jalan-jalan-Mu lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Terutama juga mereka bisa kuat di dalam proses ini dan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Mungkin ada dari saudara yang memiliki beban doa, saudara bisa menghubungi melalui WA kami di 0813 5974 1042. Selamat beraktivitas and God bless you.